What comes to mind when you hear the word love? Is it a feeling? Is it a spark, a moment, or a memory in time? Or is it something you're still hoping for but quietly afraid to trust again? Because love is one of the most used words in the world and yet one of the least agreed upon. In our culture, love is often defined by emotion. I love you because you make me feel something. But feelings rise and feelings fade. That's why sociologists tell us that over 50% of marriages globally end in divorce, and the most common reason cited isn't abuse, it isn't infidelity, it's simply the phrase "we fell out of love," meaning love left. Other times, love is defined by desire. If I want you, I love you. But desire consumes, and when it's satisfied, it moves on. That's why we live in a generation more connected than ever, yet studies consistently show rising loneliness, especially in young adults. We swipe, we scroll, we like, we subscribe, yet we still feel unseen. For some, love is defined by tolerance. Love means never disagreeing. Love means affirmation without truth. So we learn to say whatever makes you happy or follow your heart, even if it destroys you. But love without truth doesn't heal, it hides. For others, love is transactional. I love you as long as you meet my needs, as long as you stay useful, as long as you don't change. And when transactions fail, so does the relationship. We talk about love constantly. We sing about it, we post about it, we build entire lives around it. Yet we're more broken, divided, and disappointed than ever. So maybe the problem isn't that we don't love enough. Maybe the problem is we don't actually know what love is. What if love is not primarily something you feel, but something you live? What if love isn't something you fall into, but something you are formed into? What if love has laws, not to restrict us, but to restore us? Because when Jesus spoke about love, he didn't describe a mood. He described a way of life. And he didn't give us a vague idea, he gave us a complete framework into what is love. So for the next 4 weeks, we're not asking, what does the world call love? We're asking, what does Jesus mean when he says love? So, let's lean in. Mari kita sungguh-sungguh menyimak. Let's take notes. Dan kiranya benih firman yang ditaburkan bulan ini jatuh dalam hati yang siap menerima dan bertumbuh dan berbuah. Selamat beribadah True Vine, and God bless you. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Mari pusatkan hati dan perhatian kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Topik khotbah kita hari ini adalah kesempurnaan dalam kasih. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Sebelum itu, kami memohon untuk Tuhan menyanggupkan kami melalui Roh-Mu yang memberikan pengertian dan kejelasan bagi setiap kami. Kuatkan kami, mampukan kami untuk menangkap isi hati Tuhan pada saat ini. Terima kasih, kami siap untuk kami masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari semua dengan iman sama-sama berkata, amin. Saudara, kata kasih, cinta, atau suka adalah kata yang sangat universal. Kita mendengarnya di mana-mana dalam berbagai konteks dan dengan makna yang sangat beragam. Kita sering berkata, saya mencintai musik, saya pecinta kopi, saya pecinta sepak bola. Bahkan saya mencintai pekerjaan saya pecinta makanan. Dengan kata yang sama,
kita juga berkata, saya cinta istri, saya cinta suami, dan saya cinta kekasih. Menariknya, kita memakai kata yang sama, cinta, tetapi jelas tidak dengan bobot dan makna yang sama. Kita semua sadar bahwa ketika kita berkata saya suka kopi dan mungkin saya menyukai hobi tertentu, berbeda dengan saya mengasihi pasangan saya. Ini bukan dua hal yang setara. Namun pertanyaannya, apakah mungkin seorang mencintai musik, makanan, kopi, atau hobinya lebih daripada ia mencintai pasangannya? Saya yakin suami, istri, kekasih bisa menjawabnya dengan jujur. Dan ketika hal itu terjadi, kita langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada ketidakseimbangan, ada ketidaktepatan dalam urutan kasih. Mengapa? Karena tidak semua cinta itu sama. Dan tidak semua cinta itu seharusnya ditempatkan pada tingkat yang sama. Dan disinilah firman Tuhan menolong kita memahami apa itu kasih yang sejati. Bagaimana kasih itu bekerja dan bagaimana kasih menjadi sempurna di dalam hidup kita. Dalam budaya modern, kata kasih, cinta telah kehilangan makna aslinya. Jadi ini terjadi ketika kegagalan dalam membedakan antara selera dan komitmen. Maka nilai kasih luntur menjadi sekedar perasaan, bukan perjanjian komitmen yang berakar pada kehendak dan kesetiaan. Lalu masalahnya tidak hanya berhenti dinilai pada perasaan itu sendiri, tapi pada pengertian kita tentang kasih. Kita tidak punya definisi yang tepat. Definisi kita dangkal, maka tanpa sadar kita mulai memperlakukan hubungan dengan cara yang dangkal pula. Tidak heran jika banyak orang mengaku mengasihi, tetapi mundur ketika kasih menuntut kesetiaan, pengampunan, dan pengorbanan. Alkitab mengajarkan bahwa kasih bukanlah respon emosional. Kasih adalah tindakan yang lahir dari karakter Allah sendiri. Ketika kasih dilepaskan dari kebenaran dan ketaatan, maka kasih itu kehilangan nilai aslinya. Kasih menjadi murah dan gampang untuk diucapkan, tetapi sangat sulit dan mahal untuk dipertahankan. Dan berakibat kepada kegagalan mengasihi ketika tuntutan pengorbanan itu muncul. Namun Alkitab menawarkan kasih yang berbeda. Kasih yang kudus, rela berkorban, dan sanggup mengubahkan hidup. Firman Tuhan menegaskan sekali lagi bahwa kasih sejati tidak pernah terpisah dari kebenaran. Karena tanpa kebenaran, kasih menjadi rapuh dan hanya bertahan sementara. Tanpa kebenaran kasih, tanggung jawab berubah jadi beban yang menekan. Kelembutan berubah jadi sikap yang saling melukai. Pemberian berubah menjadi transaksi yang menghitung untung dan rugi. Dan hubungan menyempit menjadi ruang kepentingan diri sendiri. Dan pada akhirnya, manusia terperangkap dalam bentuk kasih palsu. Kasih yang telah dibengkokkan oleh dosa dan dibentuk oleh nilai-nilai dunia. Salah seorang pendeta terkenal bernama Foody Busham berkata, "The modern church is producing passionate people with empty heads who love the Jesus they don't know very well." Pertanyaan penting untuk kita renungkan. Sudahkah kita benar-benar memahami dan merasakan kasih yang diberikan oleh Kristus kepada kita? Pembacaan firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat ke-7 sampai ke-10. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah memilih, mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukankah kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita.
Surat 1 Yohanes ditulis bukan dalam situasi yang nyaman, melainkan di tengah kebingungan rohani yang serius di dalam jemaat. Masalah utama yang mendorong penulisan surat ini adalah munculnya ajaran palsu mengenai keselamatan di dalam Kristus dan bagaimana keselamatan itu bekerja dalam kehidupan orang percaya. Ajaran sesat yang muncul ini merusak pemahaman tentang Kristus, lalu memutarbalikkan etika kehidupan kekristenan. Mereka dengan jelas menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, menyangkal bahwa Kristus sungguh datang sebagai manusia. Dengan kata lain, mereka merusak inti kebenaran Injil, lalu mereka mengajarkan bahwa ketaatan kepada perintah Kristus tidak penting. Hidup kudus menjauhi dosa bukan keharusan. Pemisahan dari nilai-nilai dunia dianggap tidak perlu. Konsekuensi ini membawa kehidupan iman tanpa kebenaran dan kasih tanpa kekudusan. Maka dari itu, sebelum kita masuk dalam pembahasan topik firman hari ini, kita harus paham di mana terdapat 4 prinsip bukti iman yang menyelamatkan. Yang pertama, kesadaran akan dosa. Orang yang selamat bukanlah orang yang tidak akan jatuh dalam dosa, melainkan orang yang tidak lagi berdamai dengan dosanya. Karena iman sejatinya ditandai oleh pengakuan dosa yang jujur di hadapan Allah, tulus. Yohanes menegaskan bahwa menyangkal dosa adalah penipuan diri sendiri. Jadi orang percaya hidup dalam kesadaran bahwa ia dapat jatuh dalam dosa, tetapi tidak menghidupi dosa itu lagi. Peka terhadap dosa-dosa kecil dan terus datang kepada Allah untuk menerima pengampunan dan permurnian. Yang kedua, gaya hidup ketaatan. Ketaatan bukan berarti hidup tanpa kegagalan, tapi memiliki arah yang tunduk kepada firman. Jika firman berkata demikian, kita taat meskipun tidak nyaman, harus membayar harga untuk kehilangan. Karena mengikut Kristus selalu menuntut harga, dan harga itu hampir tidak pernah dibayar di zona nyaman, tetapi di wilayah iman kita, di mana ketaatan jadi bukti bahwa Tuhan bukan dunia yang adalah sumber berkat dan masa depan kita. Yang ketiga, hubungan yang berpusat pada Kristus. Iman yang menyelamatkan bukan sekedar percaya tentang Yesus, tapi bersandar sepenuhnya pada Yesus dan karya salibnya. Iman yang menyelamatkan berakar pada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Kita percaya bahwa kematian Kristus di salib adalah penggantian bagi kita. Ia mendanggung hukuman dosa kita dan melunasi seluruh hutang dosa kita. Keselamatan sejati selalu berpusat pada siapa Kristus itu dan karyanya, bukan pada usaha manusia. Dan hal yang terakhir, ini yang menjadi pokok pembahasan kita. Bukti iman kita, the saving faith, kita akan hidup dalam persekutuan kasih. Inilah yang kita akan bahas lebih dalam waktu kita berjalan dalam kasih. Karena kasih yang sejati tidak lari dari hubungan yang sulit. Karena kasih yang lahir dari kebenaran selalu bergerak menuju pemurnian. Kasih sejati selalu dinyatakan dalam relasi yang nyata. Mengaku mengasihi tetapi menolak perjumpaan, rekonsiliasi, dan proses pemulihan adalah tanda kasih yang belum matang. Karena hubungan melibatkan hati, bukan hanya pikiran. Kita perlu memahami, kasih yang benar bukan kasih yang kedagingan yang membiarkan dosa, tetapi kasih yang tinggal di dalam kebenaran. Perhatikan, di 1 Yohanes 4, penekanan pada ayat ke-7 dan ke-8. Saudara-saudara yang kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Perhatikan baik-baik. Saling mengasihi adalah perintah. Karena itu, respon kita yang utama bukan sekedar berusaha mengasihi, tetapi taat kepada perintah Allah untuk mengasihi. Dan sebagai perintah, kita perlu memahami bahwa hukum-hukum Allah tentang kasih tidak dimaksudkan menghancurkan kita, melainkan melindungi kita dari diri kita sendiri dan dari dosa yang ingin memperbudak kita. Ilustrasi yang sederhana, anak-anak kecil selalu mau apa yang enak dimakan dan menyenangkan untuk dilakukan.
Tapi sebagai orang tua kita menaruh aturan untuk memastikan anak-anak kita bertumbuh dengan sehat dan jadi dewasa. Dan hal yang sama, perintah Tuhan untuk taat saling mengasihi. Di 1 Yohanes 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Perhatikan peringatan dari firman yang melindungi kita ini. Di Yeremia 17 ayat ke-9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Lalu di Roma 7 ayat 15 berkata, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi Tuhan memberikan hukum-hukum kasih untuk melindungi kita dari keinginan daging kita dan nilai-nilai dunia. Maka dari itu arahkan hatimu, jangan ikuti kata hatimu. Tundukkan hatimu untuk mengikuti firman Tuhan. Lalu Tuhan pun tahu bahwa kita terbatas dalam kemampuan untuk mengasihi. Karena itu firman-Nya menegaskan bahwa kasih bukan berasal dari diri kita, tetapi berasal dari Allah. Kasih dunia tidak berakar pada salib Kristus, tidak ditopang oleh kuasa Roh Kudus, dan tidak diarahkan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dengan kata lain, sumber kasihnya berbeda, kuasanya berbeda, dan tujuan dari kasih itu pun sangat berbeda. 1 Yohanes 4 ayat ke-16 menegaskan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Firman Tuhan kemudian menegaskan, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Artinya, kasih bukan hanya tindakan moral, tetapi tanda kelahiran baru dan bukti bahwa seorang sungguh mengenal Allah. Karena itu, ada dasar yang harus kita pegang. Kasih hanya bisa mengalir dari hati yang terlebih dahulu disentuh oleh kasih. Karena seseorang yang gagal merasakan kasih akan kesulitan untuk mengasihi. Dan seseorang yang tidak pernah dikasihi dengan baik, hampir pasti akan kesulitan mengasihi orang lain dengan baik. Karena itu, sebelum kita mencoba mengasihi, kita perlu bertanya dengan jujur, apakah kita sendiri pernah sungguh-sungguh merasakan dikasihi? Pertanyaan ini penting, bukan untuk menyalahkan masa lalu kita, tetapi untuk menyadari bahwa kemampuan mengasihi tidak muncul dari kekosongan. Contoh Marta dan Maria. Kita tahu, kita belajar, kita harus belajar menerima kasih dari Tuhan terlebih dahulu sebelum melayani dan melakukan pekerjaan apapun untuknya. Kita sering mendengar kutipan, be the right person rather than finding the right person. Dengan kata lain, sebelum kita bertanya bagaimana kita bisa mengasihi dengan sempurna, ada pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana kita mengalami kasih yang sempurna itu? Nah, ada dua hal yang menjadi prinsip untuk kita bisa mengalami kasih yang sempurna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih berarti perasaan sayang, cinta, dan belas kasihan. Ini adalah emosi dasar manusia yang mencakup kasih sayang terhadap sesama maupun terhadap diri sendiri. Tapi, dari mana atau apa yang mendasari definisi ini? Kita sebagai anak-anak terang diberikan pengertian yang sejati tentang ini. Dan kita akan temukan saat kita mengalami kasih Tuhan. Bagaimana kita mengalami kasih itu? Yang pertama, dengan menerima kasih sebagai identitas kita. Kita menerima kasih Allah dengan menerima identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang diciptakan untuk hidup dalam hubungan kasih dengan Allah dan dengan sesama. Dan di dalam proses ini Allah memulihkan gambar diri kita yang rusak. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ingat, karena Allah adalah roh,
gambar Allah tidak berarti manusia menyerupai Allah secara fisik. Artinya Allah membentuk bagian terdalam diri manusia, bagian yang tidak terlihat untuk mencerminkan karakter dan naturnya Allah. Kata Ibrani untuk gambar mengandung makna diukir, dibentuk, dimodelkan. Allah membentuk manusia secara khusus untuk menyerupainya dalam aspek-aspek tertentu. Karena Allah selalu ada sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam persekutuan kasih yang sempurna. Dan ketika Allah menciptakan manusia, Ia memberikan kemampuan untuk kita terhubung dan mengasihi. Tidak ada makhluk lain yang memiliki kapasitas ini. Mungkin manusia memiliki kesamaan biologis dengan hewan tertentu. Tetapi manusia bukan hewan yang berevolusi lebih tinggi. Sejak awal, manusia diciptakan pada tingkat yang berbeda karena kita diciptakan menurut gambarnya Allah. Artinya, manusia diciptakan untuk relasi, untuk hubungan. Disinilah sepenuhnya identitas kita akan pulih. Kita diberi kemampuan untuk mengenal diri sendiri, berpikir secara mendalam, menghargai keindahan, merasakan emosi, membuat pilihan moral, bertumbuh dalam hikmat, membangun relasi, dan mengasihi Allah, serta mengasihi sesama. Ingat, kasih berasal dari Allah Tritunggal. Allah selalu hidup dalam persekutuan kasih di dalam Tritunggal. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, dan Roh Kudus hadir dalam kasih yang sama. Perhatikan di ayat ke-9 dan ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-9 sampai ke-10 menyatakan bahwa kasih Allah terlihat melalui pengutusan anaknya. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Dan di sini kita melihat sesuatu yang sangat penting. Kristus datang ketika kita tidak berdaya karena dosa. Dan hanya melalui Dia kita menerima hidup yang baru. Dengan kata lain, natur kasih selalu memberi. Kasih tidak menahan, kasih mengalir keluar. Prinsip yang kedua, agar kita bisa menerima kasih yang sempurna itu adalah menerima natur kasih sebagai bagian dari diri kita. Matius 22 ayat 37-9 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di ayat ke-8, perhatikan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menegaskan hal yang sama ketika Ia merangkum seluruh hukum Allah dalam dua perintah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ketika Yesus berkata, perhatikan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, Yesus sedang menegaskan bahwa hukum kedua setara pentingnya dengan hukum pertama. Artinya, mengasihi Allah tidak bisa dipisahkan dari mengasihi sesama. Mengasihi sesama bukan tambahan, tetapi bagian dari inti hukum Allah. Jadi perhatikan alurnya. Allah mengasihi, kita menerima kasih itu, kita mengasihi kembali. Ini bukan sekedar perintah moral. Ini adalah eksistensi murni, inti dari kasihnya Allah. Manusia pada awalnya memang diciptakan untuk mengasihi. Seperti ikan yang tidak bisa hidup di udara dan burung tidak bisa hidup di air. Manusia tidak bisa hidup tanpa kasih. Mengapa? Sekali lagi, karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Dan Allah adalah kasih. Kasih Tritunggal adalah sumber kepribadian kita. Sumber kerinduan terdalam kita untuk berhubungan, untuk dikenal, dan untuk mengasihi. Kerinduan itu tidak pernah hilang. Ribuan tahun berlalu, budaya berubah, teknologi berubah. Tetapi satu hal tetap sama.
Manusia ingin mengasihi dan dikasihi. John MacArthur berkata, "The heart of God's image is personal relationship, the ability to give and receive love." Tidak heran jika seluruh budaya manusia dipenuhi dengan tema cinta, lagu-lagu cinta, film romantis, puisi, dan novel. Semua berbicara tentang kasih. Dua tema terbesar dalam lagu-lagu di seluruh dunia adalah yang pertama, love romance, kerinduan akan cinta indah dan penuh pengabdian. Yang kedua, heartbreak atau putus cinta, kesedihan, kehilangan, dan luka ketika kasih itu letak. Mengapa semua itu begitu universal? Jawabannya, karena kasih adalah puncak pengalaman tertinggi dari Allah untuk manusia. Dan ini membawa kita pada satu kebenaran penting. Kasih tidak pernah dimaksudkan berjalan satu arah. Kasih menjadi sempurna ketika dibagikan. Jika kasih hanya mengalir dari satu pihak, pasti ada yang terluka. Karena itu, kasih Allah menjadi sempurna ketika kita saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 12 berkata, "Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita." Perintah Tuhan yang meminta ketaatan kita untuk saling mengasihi. Artinya begini, Allah menanamkan kasih-Nya dalam hati kita. Tetapi ketaatan adalah tanah tempat kasih itu bertumbuh. Ketika kita taat, ketika kita memilih untuk mengampuni, ketika kita taat, kita untuk memilih tetap melayani. Ketika kita taat, tetap memilih mengasihi orang yang sulit dikasihi. Disitulah kasih Allah dalam diri kita sedang disempurnakan. Mari kita saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.